Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Atik. Seperti biasa ya, sebelum materi saya tuh tetap mendoakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga hidupnya barokah, berlimpah, selalu dalam lindungan Allah. Itu yang terpenting. Kita berharap hari-hari kita, kehidupan kita, aktivitas kita itu selalu dilindungi sama Allah. Nah, buat teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang untuk melunasin hutangnya, saya tetap meyakinkan Anda semuanya dan mengingatkan Anda semua bahwa percayalah, ketika kita benar-benar datang ke Allah, insya Allah hutang Anda pasti lunas. Pasti lunas. Kalau nggak ke Allah kita meminta, mau kemana lagi? Sementara kita tahu bahwa dunia ini milik Allah, maka cara terbaik itu adalah harus minta ke Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah punya banyak cara untuk bisa menyelesaikan semua masalah kita. Hutang kita, kemudian ya hajat-hajat kita, insya Allah Allah bisa kabulkan itu. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita itu menjadi hamba yang patuh sama Allah. Nurut, kemudian selalu memenuhi panggilannya. Maksudnya itu ya waktunya sholat, waktunya bekerja. Nah, perlu kita ketahui teman-teman semuanya bahwa ketika kita sudah melibatkan Allah, apapun itu insya Allah jadi mudah. Cuma pertanyaannya kadang-kadang kita kenapa kita merasa sudah melakukan banyak ibadah, kita sudah menjaga sholat, kita sudah banyak baca Quran, banyak berzikir, kita merasa kok seolah pertolongan Allah itu belum datang. Hajat-hajat kita kok belum dikabulkan, doa-doa kita kok belum diijabah sama Allah. Sering pasti saya bertanya ya, karena saya juga dulunya itu berpikir begitu. Nah, menurut saya itu sebenarnya bukan Allah nggak ngabulkan, bukan Allah nggak menolong, tapi kadang-kadang kita yang nggak sabar. Kita itu maunya terburu-buru, kita itu maunya itu serba instan. Karena Nabi itu sudah bilang bahwa setiap doa hamba itu pasti dikabulkan selagi dia tidak terburu-buru. Jadi kuncinya itu adalah sabar. Nah, makanya selalu saya ingatkan, percaya deh, insya Allah pasti lunas. Pasti lunas. Yang penting teruslah berdoa, teruslah meminta kepada Allah, teruslah berbaik sangka sama Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, percaya deh, itu adalah kebaikan. Kadang-kadang kita nggak memahami itu. Setiap masalah yang dihadirkan sama Allah itu sebenarnya adalah ada pelajaran, ada petunjuk supaya kita memahami. Salah satu contohnya gini, Anda sudah berdoa siang malam, tahajud gitu ya, tapi belum diijabah sama Allah. Bisa jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita tuh arti sabar, arti ridho, arti ikhlas. Karena sesungguhnya kita ini kan gak bisa apa-apa ya teman-teman semuanya. Yang Maha Kuasa itu Allah. Jadi tetap bersabar, tetap baik sangka. Gak ada cara lain, gak ada. Dan kunci dari semuanya itu adalah ya memang harus sabar. Terima, sabar, ridho, ikhlas, itulah kuncinya. Kalau teman-teman itu memaksa semuanya itu harus sesuai apa yang Anda inginkan, karena itu nggak bisa. Justru itulah yang membuat kita jadi putus asa ya, jadi pesimis. Ya seharusnya itu ibadah tetap lakukan, aktivitas tetap dilakukan. Selebihnya itu urusan Allah. Tugas kita tuh hanya doa dan ikhtiar. Selebihnya itu urusan Allah. Nah, jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya. Tetap bersyukur di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan, kita harus tetap bersyukur. Nikmat Allah itu jauh lebih banyak kita terima dibanding masalah yang kita hadapi saat ini. Percayalah, ketika kita terus memperbaiki syukur dan benar-benar merasakan betapa kebaikan Allah itu banyak diberikan kepada kita, nikmat-nikmat itu banyak, percaya pasti Allah tambah itu. Nah, jangan lupa sambil nonton video ini tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar seperti biasa. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang tentang keinginan semua orang yang sedang berjuang lunasin hutang. Itu salah satu keinginannya adalah ingin hutangnya cepat lunas. Dan sebenarnya kuncinya itu adalah, menurut saya ya, kunci sesuai pengalaman yang saya rasakan, kuncinya itu adalah keyakinan hati kita bahwa Allah itu punya banyak cara untuk melunasin hutang kita, bahwa Allah itu Maha Kuasa, bisa merubah segalanya. Kadang lisan kita bilang yakin, sabar, ikhlas, itu mudah, tapi dalam pengaplikasiannya ini benar-benar, ini teman-teman semuanya, benar-benar nggak semudah yang kita pikirkan. Bahasa sabar, ikhlas itu mudah diucapkan, tapi yang pengaplikasiannya itu sulit.
butuh proses, butuh banyak latihan. Salah satu latihan untuk bisa tahap pada sabar, pada yakin, pada ridho itu adalah dengan banyak beribadah kepada Allah. Nah, hari ini teman-teman semua yang sedang dikejar-kejar hutang, jatuh tempo, nggak ada uang, saya tetap katakan ya, dahulukanlah Allah, ke Allah dulu. Anda jangan langsung berpikir dulu ikhtiar dunianya. Artinya gini, jangan gitu Anda pahami misalnya awal bulan jatuh tempo bayar utang, Anda jangan langsung terpikir cari nggak ada uang, jangan langsung terpikir itu cari pinjaman kemana, kemudian nemuin siapa, minta tolong siapa. Jangan dulu teman-teman. Ya memang saya akuin agak berat ya, agak susah, karena memang kita itu pasti ketakutan, khawatir, cemas nanti bagaimana, apalagi kalau kita sudah dikasih peringatan gitu ya dari pihak bank misalnya, pastinya kita ketakutan. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Cara yang terbaik itu adalah ke Allah dulu. Ke Allah dulu. Kalau misalnya 2 hari, 3 hari lagi jatuh tempo Anda belum juga ada uang, belum ada juga gambaran dari mana nanti untuk bayarnya, coba deh lakukan. Anda sholat malam dulu, tahajud dulu gitu ya. Di tengah malam itu Anda berdoa kepada Allah, minta sama Allah, ngadu sama Allah. Ya Allah, ya kita katakan tanggal 1, ya Allah tanggal 1 besok jatuh tempo pembayaran angsuran. Hamba nggak punya duit ya Allah, hamba nggak ngerti harus kemana melangkah. Hamba sudah diancam, hamba sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Mohon ya Allah kasih petunjuk, mohon ya Allah kasih jalan. Hamba lemah dan hamba nggak bisa berbuat apa-apa ya Rabb. Minta kepada Allah dulu. Setelah kita melakukan ngelapor ke Allah, bahasa saya itu lapor ke Allah, ya sudah bergerak teman-teman saya. Bergerak itu tadi seperti saya katakan di awal tadi, bisa menghubungi teman, saudara, atau kita ya pokoknya ikhtiar yang tidak melanggar syariat. Bisa, silahkan lakukan. Yang penting ke Allah dulu. Ke Allah. Nah, kalaupun kita sudah ke Allah tapi ternyata belum ketemu jalan keluarnya, kita belum ada petunjuk harus melangkah kemana, ya harus dihadapin dan harus latihan sabar. Disitulah Allah menguji kesabaran kita, Allah menguji keyakinan kita, Allah menguji kita tetap yakin nggak sama Allah, tetap baik sangka apa nggak sama Allah bahwa Allah itu bisa menolong. Begitu prosesnya teman-teman. Saya juga dulu begitu. Saya ketika besok tahu harus bayar utang jatuh tempo, saya coba lakukan hal itu, bahkan bukan hanya malam harinya. Urutannya itu saya kasih kejelasan gini ya. Urutannya itu begini yang saya lakukan kalau Anda mau ngitung cara saya. Yang saya lakukan itu habis maghrib itu saya sholat taubat gitu 2 rakaat gitu ya. Habis sholat maghrib sholat taubat 2 rakaat, kemudian saya minta ampun sama Allah, istighfar, astagfirullah sampai yang saya mampu. Kalau saat itu yang saya lakukan adalah hingga sampai saat itu saya istighfar tuh selesai sholat maghrib, selesai sholat taubat itu 1000 kali minta ampun dulu sama Allah. Nah, sampai menjelang isya. Nah, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya itu saya sholat hajat 2 rakaat. Atau nggak setelah isya sih, mungkin jam-jam 9 atau jam-jam 10 gitu. Sebelum tidur itu sholat hajat dulu 2 rakaat. Selesai sholat hajat itu saya sholawat kepada Rasulullah. Saya berharap mudah-mudahan dengan wasilah sholawat itu Allah kasih jalan, kasih petunjuk untuk saya menghadapin esok hari, menghadapin ya penagih-penagih hutang. Padahal sebenarnya gambaran uang tuh nggak ada. Itu yang saya lakukan. Kemudian malam hari saya bangun tahajud. Setelah tahajud itu saya tuh curhatnya ke Allah. Itu tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Saya ceritakan semua keluhan, saya ceritakan semua yang saya rasakan, bagaimana besok. Ya Allah bagaimana, pokoknya saya cerita gitu. Dalam hati itu ngeluh ke Allah, dalam hati itu merintih ke Allah, dalam hati itu merengek ke Allah. Ya Allah tolong, hanya Engkau yang bisa menolong ya Allah. Nah setelah itu kalau saya sudah plong, rasanya sudah menumpahkan semuanya ke Allah sampai nangis gitu ya. Karena ya apalagi di saat-saat itu teman, saudara itu benar-benar menjauh. Setelah plong semuanya, itu saya istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak minta ampun. Astagfirullahaladzim. Dalam hati, ya Allah ampuni ya Allah, semua ini karena dosa hamba ya Allah, semua ini karena kesalahan hamba, ampuni hamba ya Allah. Udah. Sholat subuh, selesai sholat subuh, saya baca surah Al-Waqi'ah, selesai baca surah Al-Waqi'ah, sudah saya baca Quran beberapa halaman,
Sudah, habis itu saya hadapin semuanya itu dan saya pasrahkan semuanya ke Allah. Sebelum berangkat kerja ya dulu ya saya sholat duha dulu. Di sholat duha itu ya saya baca zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim sampai 100 kali. Udah, bismillah, habis itu saya pasrahkan ke Allah, saya lepasin ke Allah. Ya Allah, hamba sudah berusaha melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Engkau tahu hamba sedang kesulitan, Engkau tahu hamba sedang butuh uang untuk bayar utang. Hamba nggak ngerti ya Allah, kasih petunjuk. Apapun yang terjadi pada diriku, itulah yang terbaik darimu ya Allah. Saya katakan begitu. Ya sudah, saya hadapin. Apapun yang terjadi, itulah takdir, itulah ketetapan yang memang harus saya hadapin. Kalaupun semuanya tidak sesuai dengan harapan dan keinginan saya, ya mau nggak mau saya harus sabar, ikhlas, ridho, nggak ada cara lain. Dimaki, ya diancam, janji segala macam, pokoknya dikata-katain yang segala macam lah, bener-bener nggak enak lah. Habis mau gimana lagi, mau protes kemana kita? Nggak bisa. Itu dulu yang saya lakukan, makanya dulu ya sudah saya menikmatin saja. Siang hari itu ya kalau ditagih itu direndahkan segala macam, ya saya diam aja. Saya akuin saya nggak melawan, saya diam aja. Ya malam hari ngadu lagi, besok yang lakukan seperti itu lagi. Begitu terus teman-teman. Sampai berapa lama? Ya saya nggak tentukan sampai berapa lama. Saya benar-benar berniat itu berdoa sama Allah itu minta supaya Allah kasih jalan. Ya alhamdulillah itu yang saya lakukan tuh banyak sekali pertolongan yang saya rasakan. Yang berbeda dulunya ketika saya tuh langsung berpikir ngubungin temen, saudara, padahal sebenarnya berharap pada manusia itu sama sekali membuat saya kecewa. Akhirnya saya nggak mau lagi, itu saya lakukan. Saya mendahulukan Allah gitu. Ada keajaiban yang terjadi. Ya keajaiban itu nggak seperti yang saya pikirkan, nggak seperti yang nggak saya duga-duga. Penagihnya lembut, kadang penagihnya itu nggak nagih, kadang dia dikasih waktu tambahan, kadang ada temen yang mau bantu, banyak hal. Jadi kita nggak bisa menerka-nerka contohnya nanti Allah seperti apa, ngasih jalan, kita nggak bisa menerka-nerka itu. Makanya tugas kita itu hanya doa dan ikhtiar, selebihnya itu ya urusan Allah. Itu teman-teman semua. Jadi kalau itu yang kita lakukan, yang penting kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah, selebihnya itu urusan Allah. Saya yakin dengan cara Allah akan membayar semua hutang-hutang kita itu, melunasin hutang-hutang kita itu dengan caranya. Berproses dia teman-teman semuanya, mungkin dapat pekerjaan, dapat rezeki tak terduga, dikasih pertolongan dari saudara atau dan lain sebagainya. Yang jelas Allah itu lebih tahu dari diri kita, dan yang paling penting Allah itu maha menolong. Itu teman-teman semuanya. Kuncinya yakin, pasrah, sabar, ridho, ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.